Ya, Asian Cup U19 2024 dikangkangi Timor Leste, Vietnam tersingkir prematur. Masyarakat Indonesia sebut timnas Malaysia U19 badut ASEAN meski menang 11-0 atas Brunei U19 di Piala AFF U19 2024. Dan yang terakhir, timnas U19 Indonesia versus Kamboja. Agenda bayar hutang Jens Reven terkendala kesetiaan Indra Syafri pada Arkan Kakak. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas U19 Vietnam tengah dibuat resah menyusul hasil imbang melawan Myanmar di matchday pertama fase grup B Asian Cup U19 2024. Hasil imbang saat melawan timnas U19 Myanmar membuat Vietnam berada di posisi yang sulit hingga menimbulkan keresahan. Torehan 1 poin hanya membawa Vietnam saat ini duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup B di bawah timnas U19 Australia. Sementara itu, Vietnam dikangkangi Timor Leste pada klasemen sementara runner-up terbaik Asian Cup U19 2024. Ya, timnas U19 Timor Leste saat ini mengumpulkan 3 poin hasil kemenangan 3-2 atas timnas U19 Kamboja di matchday pertama grup A. Skuad muda The Rising Sun duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup A di bawah timnas U19 Indonesia yang sukses menggilas Filipina dengan skor 6-0. Ya, posisi Vietnam dalam persaingan runner-up terbaik semakin sulit. Hal ini tentu dipengaruhi hasil pertandingan grup C. Malaysia ataupun Thailand jika meraih kemenangan besar, ya tentu akan menggeser posisi Vietnam atau bahkan mengungguli Timor Leste. Selain itu, Vietnam juga belum tentu bisa meraih kemenangan di laga kedua fase grup B. Pasalnya lawan yang akan dihadapi adalah timnas U19 Australia. Hua Hienfin selaku pelatih Vietnam pun terkesan pasrah. Ia belak-belakan tidak bisa menjanjikan kemenangan atas Australia di laga nanti. Kami akan menelitinya dan kami akan berdiskusi dengan tim kami untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Sepak bola adalah olahraga di mana tidak ada yang bisa memprediksi apapun. Kami yakin Australia adalah tim yang bagus. Namun di saat yang sama, setiap tim punya peluang untuk menang. Dan kini kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya, ujarnya. Ya, pernyataan yang tidak bergairah dari Hua Hienfin ini disambut pesimis oleh publik Vietnam. Pelatih dianggap pasrah dengan keadaan. Bahkan jika Vietnam tersingkir prematur dari turnamen ini, jika itu terjadi, maka wajah sepak bola negeri nasi sekali lagi akan tercoreng. Ya, imbang seperti kalah membuat Vietnam terancam tersingkir prematur dari Asian Cup U19 2024. Dan untuk bisa bersaing memperebutkan posisi teratas grup agar bisa terus berlanjut, ya Vietnam harus memenangkan 2 laga sisa melawan Australia dan Laos. Laos merupakan lawan yang bisa diatasi. Sementara Australia akan menjadi tantangan yang sangat sulit bagi murid-murid pelatih Hua Hienfin. Jadi kalau kalah dari Australia maka Vietnam hanya bisa meraih poin maksimal 4 sehingga sangat sulit bersaing untuk memperebutkan tempat di babak semifinal, ujar mereka. Ya, laga timnas U19 Vietnam melawan timnas U19 Australia digelar pada Minggu 21 Juli 2024 di Stadion Gelora 10 November. Pertandingan ini dimulai pada pukul 3 sore. Kondisi waktu di Indonesia yang sama-sama tidak disukai Vietnam ataupun Australia. Ya, menarik untuk dinantikan siapa yang bakal mengemas 3 poin dan memastikan lolos ke semifinal Asian Cup U19 2024. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, masyarakat Indonesia di media sosial menyebut timnas Malaysia U19 sebagai badut ASEAN Piala AFF U19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat 19 Juli 2024. Biasa saja, ujung-ujungnya ya pelengkap jadi badut ASEAN. Tulis akun Facebook Fitdia Indriani mengomentari pemberitaan Okezone soal timnas Malaysia U19 yang menang 11-0 atas Brunei U19. Penilaian tadi bukan tanpa dasar. Beberapa kali timnas Malaysia di berbagai kelompok umur berhasil tampil apik di awal, namun berujung petaka.
Ambil contoh di Piala AFF U16 2024 yang digelar pada bulan lalu di Indonesia. Timnas Malaysia U16 memulai turnamen dengan manis, yakni menghajar Timor Leste U16 dengan skor 5-0. Namun di dua laga sisa grup C, Malaysia U16 tumbang 0-2 dari Australia U16 dan dipermalukan Thailand U16 dengan skor 1-3. Ya, nasib apa selanjutnya dialami oleh Timnas Malaysia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Kim Panggon sempat memenangkan dua laga awal grup D, yakni menumbangkan Kyrgyzstan dengan 4-3 dan menang 1-0 atas tuan rumah Taiwan. Koleksi 6 angka membuat skuad Harimau Malaya memuncaki klasmen grup D dengan 6 angka, unggul 3 poin dari Kyrgyzstan dan Oman di posisi kedua dan ketiga. Ya, singkat kata, Malaysia gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya karena Malaysia hanya finish di posisi 3 grup C dengan 10 angka, terpaut 4 poin dari Oman di puncak klasmen dan salah satu poin hilang. Dan kalah 1 poin dari Kyrgyzstan di tempat kedua. Ya, potensi Timnas Malaysia U19 terpleset di Piala AFF U19 2024 juga sangat besar. Sekalipun menang atas Singapura U19 di matchday kedua pada Senin 22 Juli 2024 malam, tidak ada jaminan jika Timnas Malaysia U19 bakal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Sebab di matchday pamungkas grup C, Malaysia U19 harus bersua dengan tim kuat Thailand U19. Jika kalah dari Thailand U19, maka Malaysia U19 hampir dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Sebab hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U19 2024. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Indra Syafri bersetia pada Arkan Kakak. Ya, Indra Syafri bersetia pada Arkan Kakak saat Gen 7 mencium bau gol dari bangku cadangan di Asian Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia memiliki kedalaman di posisi striker yang berisi 3 penyerang. 2 penyerang sudah dicoba saat Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 pada laga pembuka di Rabu 17 Juli kemarin. Di antara 6 gol itu hanya 1 gol yang dilesakkan oleh penyerang. Gol itu adalah gol pamungkas yang dicetak oleh Gen 7 pada menit akhir. Gen 7 masuk ke lapangan pada menit ke-68 setelah penyerang yang menjadi starter Arkan Kakak gagal nyekor. Demo terakhir membawa reputasi sebagai mantan penyerang Timnas U17 yang sudah debut di Liga 1 bersama Persis Solo. Namun penampilan Arkan ketika melawan Filipina tak istimewa. Ia beberapa kali melakukan salah sentuhan saat mendapatkan bola, walau sempat melakukan shot membentur tiang. Indra Syafri belakangan mengungkapkan dia menunda mengganti Arkan demi striker belianya mengoyak jala lawan. Saya memang tadi menunda-nunda pergantian Arkan. Saya itu menunggu dia mencetak gol dulu lalu melakukan pergantian. Namun apa yang diharapkan Indra tak kunjung datang sehingga Raven pun masuk dengan ekspektasi membawa sentuhan lebih baik. Raven belum berada dalam kondisi terbaik dan terlihat dari beberapa sentuhan yang kikuk. Namun penyerang FC Dorde ini melakukan tugas utamanya sebagai striker yaitu mencetak gol. Ya, kita tunggu saja pembuktian dari kakak, tapi jangan ada beban ya, ujar Indra. Apa yang dilakukan Indra sangatlah baik untuk memberikan kepercayaan kepada striker muda. Apalagi Arkan baru berusia 16 tahun atau 2 tahun lebih muda dari Raven atau striker satunya yang bernama Muhammad Ragil. Melawan Kamboja pada laga kedua, tidak akan menjadi kejutan jika Indra tetap percaya pada Arkan. Gen 7 bisa jadi perlu membayar hutang dari bangku cadangan lagi. Saya berkata pada pelatih, kalau saya punya waktu 5 menit lagi, saya akan membuat gol lagi. Ya jadi mari kita lihat pertandingan selanjutnya, ungkap Raven. Namun ketika kualitas musuh semakin meningkat, seiring berjalannya turnamen, Indra mesti menyadari urgensi memasang pemain terbaik